Halo teman-teman, perkenalkan nama gua Taufan. Ya di video kali ini karena ini kan mau gue masukin YouTube juga. Gue ini mau bikin sebuah podcast, yaitu podcast bergenre horor. Nah, kenapa gue bikin podcast ini? Karena semenjak pandemi corona ini, gue sering banget dengerin podcast-podcast kisah-kisah horor sebelum gue tidur. Nah, karena pandemi corona ini masih lama, jadi makanya gue mencobalah bikin-bikin apa gitu kan, menghilangkan kejenuhan ya kan, karena nggak jelas juga sampai kapan PSBB-nya ini kan. Ya udahlah, gue bikin podcast dan juga mau masuk YouTube juga, namanya Ritual Sebelum Tidur. Ya karena gue seneng lah dengerin podcast waktu gue mau tidur. Nah, alhamdulillahnya gue dapet nih cerita pertama dari customer kamera gue, karena gue kan jualan online ya, jualan kamera. Nah, gue cerita tuh, ngobrol sama dia kan. Akhirnya gue tembak tuh, bro, lu ada cerita horor nggak? Kalau ada, ceritain lah. Tadi ada. Udah gue bilang nanti lu kirim aja ke email dagangan gue aja ya, soalnya gue belum bikin gini buat podcast gue ini ya. Akhirnya kan dia ngirimnya ke IG, nggak jadi ke email kan, gue suruh aja lewat IG. Nah, ini customer gue namanya Dimas. Jadi dia menceritakan kejadian pada saat dia itu pindah rumah, beli rumah baru lah, bokapnya beli rumah baru. Oke, kali ini langsung aja ya gue ceritain nih. Assalamualaikum Bang Topan, sesuai yang gue janjiin ke lu, gue bakal ceritain kejadian horor yang pernah gue alamin di rumah gue pas lagi renovasi. Oh, ini kameranya agak ngeblur nih, sebentar gue setting dulu. Oke, sip. Jadi tahun 2015 bokap gue lagi cari-cari rumah nih sekitaran Jakarta Timur, karena bokap gue pindah dapat kerja daerah situ. Sebelumnya sih gue tinggal di Bogor. Singkat cerita, rumah yang di Bogor tuh udah laku nih dijual. Udah laku kan, bokap gue nyari-nyari daerah Jakarta Timur. Beberapa rumah udah disurvei, kurang cocok. Ya kurang cocok dari harga sama lokasinya. Akhirnya gue dapat info dari saudara, ada yang mau jual rumah. Oh, dia dapat info dari saudaranya di daerah Pondok Rangon Cipayung. Pondok Rangon itu seinget gue yang ada kuburan itu ya, kuburan gede gitu ya. Langsung tuh hari Minggu gue sama bokap gue samperin buat survei rumah, mau lihat-lihat. Janjian kan sama pemilik rumahnya nih. Sore sih waktu itu, jam-jam 5-an gue nyampe di sana. Pas gue sama bokap samperin, ternyata rumahnya rada-rada masuk gang. Masih ada kebun-kebun yang kosong dan ada beberapa kontrakan di sampingnya. Ya rumahnya 2 lantai, tapi kelihatan gak dirawat dari luar. Pak gua ngobrol, nanya nih sama pemiliknya, kenapa dijual pak? Nah, kata pemiliknya sih buat tambahan biaya berobat orang tua. Ini sih kita masih ngelihat dari luar ya. Akhirnya kita dipersilakan masuk nih buat ngeliat-ngeliat sama pemiliknya. Pas masuk gue lihat atap-atapnya tuh udah pada keropos, cat temboknya udah pada pudar dan itu kumel, pengap banget udaranya, mana gerah, kayaknya lembab banget. Ya gue iseng tanya lah sama bapaknya, udah berapa lama pak nggak ditempatin? Nah mungkin 12 tahun kali ya, soalnya saya pindah ke rumah orang tua saya buat jagain orang tua, kata bapaknya gitu, si pemilik rumah.
Gue sih ngerasanya kurang nyaman banget pas lagi keliling di daerah ruang dapur sama di lantai 2. Rasanya tuh gimana gitu. Nah, gak lama muter-muter ngobrol bentaran, akhirnya cabut tuh kita. Di jalan gue ngobrol lah sama bokap. "Pah, ngerasain gak hawa di dalam?" "Pengap banget ya, gak nyaman." Nah, kata bokap gue, "Ya namanya juga rumah lama gak dihuni ya wajar." Ya, emang bener, namanya juga rumah kan gak terawat pasti kan udah 12 tahun. "Nanti kita ngobrolin sama mama juga soal ini gimana. Nanti kamu bantu ya ceritain kondisinya." Gua nanya lagi, "Emang dia ngejual harga berapa sih?" "Murah sih, murah banget. Kayaknya sih kalau itu direnovasi masih cukup murah lah dari harga pasaran di sana," kata bokap gua. Nah, singkat cerita, berapa minggu kemudian rumah itu jadi dibeli sama bokap gua dengan harga yang murah. Rencana rumah ini mau direnovasi dulu sama bokap karena ya tahu sendirilah kondisinya udah pada begitu kan seperti yang gue ceritain. Renovasi kata bokap tuh sekitar sebulan lebih dengan beberapa tukang bangunan. Alhasil kita sekeluarga ngontrak dulu di kontrakan deket rumah baru. Kontrakan yang tadi mungkin yang di sebelahnya kali ya. Karena gue masih kuliah, kan gue juga pulangnya kadang malam ya, kadang nongkrong dulu sama temen-temen, gak langsung pulang. Gue sih suka lihat rumah ini pas lagi lewat. Ternyata gue ngeliat ada tukang bangunan yang nginep. Gue ngeliatnya sih saat itu 2 orang. Nah, hari Sabtu sore gue iseng kan main ke situ ke rumah ngeliat. Kebetulan salah satu masnya ini lagi nyantai. Gua ajak ngobrol lah tuh tukang bangunannya. Nah, ternyata 2 tukang bangunan ini tuh nginep di rumah gua itu yang lagi direnovasi udah sekitaran seminggu. Gua ngobrol-ngobrol tuh. 2 masnya ini sebut aja Mas Joko dan Mas Wawan. Nah, Mas Wawan kan nanya nih, "Mas, nih udah berapa lama sih rumah nggak ditempatin?" Ya gue ceritain lah, bla 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 bla. Nah, Mas Wawan nyebut, "Oh, pantes." Gue kan tanya, "Pantes kenapa?" Tanpa basa-basi, Mas Wawan bilang, "Itu saya beberapa hari lalu malam-malam ada yang gangguin." Gangguin gimana? Di tembok dari arah belakang, dari dapur kayaknya ada yang nyakar-nyakar gitu, kenceng banget sampai ngilu. Ya gue kan logis orangnya ya, gue jawab aja, "Paling tikus kali itu pak, lagi ngacak-ngacak atau lagi ngapain." Langsung nih disambut sama Mas Wawan, "Awalnya gitu mas, saya juga ngiranya tikus." Nah, gak lama dari cakar-cakaran itu, kita juga denger, saya sama Mas Joko itu denger dari lantai atas kayak ada yang lari ke bawah. Ya saya berdua langsung lari ngeliatin ke tangga kan, takutnya ada maling. Ternyata kita lihat nggak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya kita lanjut deh ngerokok sambil ngopi. Gue jawab aja, ya mungkin karena capek kali jadi halusinasi. Nah, yang lebih lucu, "Nih si Mas Joko," kata Mas Wawan. "Dia pernah lagi bikin kopi, lagi nuang air panas kan habis dimasak tuh. Dia ngelihat sampah plastik bungkus nasi bekas kita makan, jalan sendiri kayak ada yang narik-narik gitu. Ya Mas Joko tuh ngelihatnya," anjir merinding. Mas Joko tuh ngelihatnya itu ya nggak ada apa-apa, plastik doang. Katanya sih lama, sekitar ada mungkin 2 menitan. Kejadiannya malam jam 12-an. Sama Mas Joko tuh disebor pakai kopi yang habis dibikin, anjir. Diguyur gitulah ibaratnya, diguyur pakai kopi. Ya kan, tuh plastik lari ke arah depan, kabur. Nah, katanya Mas Joko biasa aja gitu.
Nah dateng nih si Mas Joko, ucuk abis mandi. Gue kenalan deh kan, salaman. Mas Joko nanya, ngobrolin apaan dah? Ini cerita yang Mas Joko sebor setan pakai kopi. Gue jawab gitu. Mas Joko jawab, itu mah biasa, emang begitu kalau rumah tua mah. Tuh, banyak ya kejadian kalau rumah-rumah tua ya. Gue jawab lagi karena gue kan nggak percaya ya gitu-gituan. Saya mah nggak percaya mas sama gitu-gituan. Langsung sama Mas Joko giniin gue. Gini mas, kalau mas nggak percaya kapan-kapan nginep deh, cobain, mana tahu muncul. Anjir, ditantangin anjir. Gue sih ya mikir-mikir sih tentang itu. Nah 2 minggu berselang gue ketemu sama mas-mas tukang bangunannya karena gue sibuk banget kan, banyak urusan kampus, jadi gak sempet nih. Nah akhirnya gue hari Sabtu ketemu lagi nih sama mereka berdua mengiyakan ajakan mereka buat nginep di rumah. Gue masuk ke dalam tuh. Rumah udah mau jadi nih, udah mendingan, atap udah mau rapi, tembok udah dicatin semua, cuma ubin-ubin yang masih belum selesai. Kabel udah rapi semua, kayaknya iya seinget gue sisa ubin deh yang belum kelar. Singkat cerita gue nginep kan. Gimana sih? Singkat cerita gue nginep. Ya ngobrol-ngobrol biasalah, cerita-cerita. Apa ada kejadian selama 2 minggu itu? Memang sih kata mereka ada kejadian aneh, tapi biasa aja, nggak menyeramkan lah. Ya udah, jam 1 malam gue keluar tuh nyari susu jahe. Kebetulan malam tuh rada dingin. Soalnya kan masih banyak kebun lah deket-deket rumah. Nah selesai gue beli susu jahe, yang ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita, main HP. Nah jam 2 udah pada ngantuk kan. Nah gue nyeletuk tuh ke mas-masnya, mana gak ada apa-apaan. Dijawabnya sama Mas Joko, tunggu aja, kata Mas Joko gitu. Ya udah gue main HP lah ya kan. 10 menit berselang kira-kira, gue denger nih kayak suatu bunyi kertak. Gue senggol-senggol tuh Mas Joko. Mas suara apaan tuh di atas, denger gak? Mas Wawan nyaut, iya suara apaan tuh? Ke atas dah kita buru-buru. Nah gue lihat gak ada apa-apa. Ya emang gak ada apa-apa. Tiba-tiba itu suara keretak-keretak muncul lagi. Kita cari dong. Anjir. Ternyata yang gue lihat di depan mata gue sendiri, ubin tuh pada retak. Terus retakannya tuh loncat. Anjir, kayak ubin dihantam palu. Retak dulu, prak, loncat ke atas semua. Anjir. Mampus. Merinding, mampus gua melongo diem, gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Anjir, pertama kali ngeliat hal begituan, kata Mas Wawan sama Mas Joko. Buset dah, dia kaget. Kata Mas Joko, udah turun aja, biarin, terserah mau ngapain dia. Sambil ditepok-tepok tuh bahu gua. Pas gua mau turun udah berhenti tuh kejadian. Nah gua penasaran kan, masa sih tuh setan. Gua nengok lah pas mau turun ke bawah. Gua nengok ke atas. Pas gua lihat ada sosok pocong loncat-loncat di atas ubin yang retak itu. Kabur gua langsung gak pakai aba-aba, ngibrit ke bawah. Anjir, loncat-loncat gitu ya di atas retakan. Gua kalau ngeliat mah habis lah gua. Cengok kali. Nah sampai di bawah mereka berdua ketawa-tawa. Kata Mas Joko, bener kan ada, emang ada mas hal begituan. Udah masnya gak perlu takut, nanti kan didoain abis ini kelar renovasi, insya Allah gak ada apa-apa. Paling yang pada cabut nanti tuh ke kebun-kebun sih, biasanya sih gitu. Akhirnya gue gak jadi nginep sampai pagi. Gue cabut, balik lagi kontrakan.
paginya gue cerita sama orang rumah kan, kata nyokap gue, ya emang gitu deh, kalau rumah tua ya suatu yang lama tuh yang gak ditempatin pasti ada yang huni. Udah tenang, gak apa-apa kok, kata nyokap gue. Ya terbukti sih, abis didoain, di ngajiin tiap hari, sampai sekarang rumah gak ada kejadian yang ekstrim lagi, aman sentosa sampai sekarang. Cukup dah ya, panjang lebar nih ceritanya. Nanti kalau ada temen-temen gua yang punya cerita horor, gua suruh ceritain lewat IG lu bang. Sukses terus podcast horornya, semoga lancar bang. Amin, amin, amin. Anjir, lu bayangin aja tuh. Gua sih kicep kali ya kalau diliatin kayak gitu. Ini yang gua bayangin mukanya dia nih. Mampus, merinding mampus gua, belongo diem, gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Anjir, pertama kali lihat hal begituan. Gua ngebayangin gimana ya kalau gua ngeliat ya. Anjir, depan muka gua ada pocong. Ih, gua sih, aduh gak tau dah. Malah diketawain anjir sama tuh 2 tukang bangunan anjir, goblok. Tapi si Mas Joko tuh berani banget ya. Kayak sih emang dia udah biasa ya, namanya juga tukang bangunan sih, menurut gua ya wajar ya. Tapi apa jangan-jangan memang Mas Joko ini punya apa ya, sixth sense kali ya sebutannya ya. Jadi dia udah biasa ngeliat hal gitu. Ya paling kocak sih ya ini nih, disebor anjir pakai air kopi baru buat bikin lagi kan. Bisa jadi mungkin minta kali itu setannya kali ya. Ya udahlah, satu dulu aja nih cerita yang gua bagi ke kalian, semoga menemani tidur kalian. Sampai jumpa di cerita gua selanjutnya.